kehadirat Tuhan yang Maha Besar di tempat yang maha tinggi dengan bimbingan Nabi Gongse, dipermuliakanlah. Berolalah kami senantiasa kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat yang telah memperkenankan kami melaksanakan sekolah minggu secara online hari ini dengan tema apakah penyakit dan musibah Tuhan yang menciptakan. Semoga kegiatan ini dapat kami laksanakan dengan baik. Kami yakin Tuhanlah senantiasa pembimbing dan pemilik serta penyerta dan hidup kami. Sancai. Oke. Judulnya, apakah penyakit dan musibah itu Tuhan yang ciptakan? Kemudian kita juga akan menggunakan referensi dari kitab Mengkul, jilid 4a, ayat 8, pasal 5. Ini di dalam kitab Taikak tertulis bencana yang datang oleh ujian Tien yang Maha Esa dapat dihindari, tetapi bencana yang dibuat sendiri tidak dapat dihindari. Yang kedua, kita juga menggunakan kitab Chongyong, Nah Sempurna, bab 15 ayat 1 sampai 3. Fungsi 4a, bab 8 ayat 5. Coba. Intinya, bencana yang datang oleh ujian Tuhan, Din Yang Maha Esa dapat dihindari. Tetapi bencana yang dibuat sendiri tidak dapat dihindari. Maksudnya bencana yang dibuat oleh manusia sendiri tidak dapat dihindari. Nah, sesuai dengan judulnya tadi, apakah penyakit, musibah, itu Tuhan yang ciptakan. Nah, dari kata-kata itu sudah jelas kan, kalau Tuhan memberikan ujian kita, pasti kita dapat mengatasi. Tapi kalau bencana dibuat oleh manusia sendiri, akan sulit dihindari. Nah, harus kita sebelum menjawab itu semua, kita flashback ya tentang Tuhan kita. Tuhan kita tuh apa sih? Ya, Tuhan dalam agama Konghucu hanya dapat dimengerti melalui pengimanan, ya kan? Nah, di dalam kitab Chongyong tertulis, sungguh besarlah Tuhan yang Maha Roh itu. Tuhan itu dilihat tidak nampak, didengar tidak terdengar. Namun, di setiap wujud tiada yang tanpa Dia. Demikianlah menjadikan umat manusia di dunia itu berpuasa, membersihkan hati dan mengenakan pakaian lengkap bersujud bersembah kepada Tuhan. Sungguh maha besar Tuhan, terasa di atas dan di kanan kiri kita. Adapun kenyataan yang maha roh itu tidak boleh diperkirakan, lebih-lebih tidak dapat ditetapkan. Nah, dari kata-kata ayat tadi itu dapat kita simpulkan bahwa apa? Tuhan itu bersikap pasif. Tuhan tidak berbicara langsung kepada kita. Tuhan tidak memberikan bencana kepada kita. Nah, dari ayat-ayat itu kan kita tahu Tuhan memberikan semua yang terbaik buat manusianya. Tuhan tuh sayang kepada kita. Tuhan memberikan kita apa? Bumi, tempat kita berlindung. Bumi sudah memberikan buat manusia. Nah, dari kata-kata tersebut, kitab tersebut sudah teryakin kan bahwa Tuhan nggak memberikan kita bencana seperti itu. Namun, Tuhan nggak berbicara secara Tuhan bersifat pasif kepada kita. Namun, Tuhan berbicara kepada kita dengan cara apa? Dengan menetapkan hukum-hukumnya. Hukum-hukum Tuhan tuh luar biasa. Hukum-hukumnya untuk apa? Untuk mengatur semesta alam ini agar berjalan dengan harmonis di tempatnya. Contohnya, Tuhan tidak berbicara dengan kita. Contohnya, setiap pagi matahari terbit di sebelah timur, tenggelam di sebelah barat. Nah, itu selalu kan. Nah, kemudian ada saatnya siang, saat datangnya malam.
Kemudian musim-musim, 4 musim berganti dengan teraturnya. Ya, terus Tuhan menciptakan manusia, ada yang wanita, ada yang laki-laki, seperti itu. Nah, dari kesimpulan ini kita dapat menyimpulkan bahwa segala penyakit, musibah, semua itu bukan murni Tuhan yang buat. Seperti contohnya bencana banjir yang sering melanda di negara-negara kita dan di negara yang lain. Itu pun karena ulah siapa? Itu bukan ulah Tuhan, tapi ulah siapa? Ulah kita sendiri manusia. Karena kita tidak bisa mengolah apa? Sampah. Contohnya masih banyak buang sampah yang sembarangan, tidak pada tempatnya. Sampah-sampah berserakan di mana-mana, sampai-sampai hanyut ke laut. Banyak ekosistem laut juga yang mulai rusak karena sampah itu. Nah, kita manusia tidak bisa apa? Menjaga lingkungan, menggunakan plastik secara berlebihan. Kemudian penebangan hutan tanpa diikuti dengan riboisasi. Nah, kemudian itu secara bencana banjir ya. Nah, kalau yang bencana penyakit misalnya, kenapa? Contohnya penyakit DB, banyak demam berdarah, banyak melanda. Kenapa? Apakah itu dari Tuhan? Tidak, jawabnya dari kita sendiri. Kita nggak membersihkan lingkungan di sekitar kita. Banyak air menggenang di rumah. Maksudnya bukan air yang kotor ya, bak-bak mandi. Kalau nggak dipakai kita tutup, kita seperlunya. Nggak perlulah menimbun air di rumah. Terus pot-pot bunga itu juga harus sering-sering diperhatikan. Apalagi ya, contohnya kayak penyakit apa ya yang muncul beberapa tahun yang lalu yang banyak itu, misalnya apa namanya AIDS. Nah, beberapa tahun yang lalu kan muncul juga. Apakah itu bencana dari Tuhan? Tidak. AIDS muncul karena apa? Perilaku yang menyimpang dari manusia sendiri. Nah, kemudian apa? Pola hidup yang tidak sehat, contohnya merokok, tidur sampai pagi, semalam, berjam-jam di depan komputer. Nah, itu juga menyebabkan apa? Penyakit buat kita juga. Nah, kemudian lagi, pola makan dan pola hidup yang tidak benar juga menyebabkan penyakit. Yang contohnya sekarang ada apa? Rekayasa genetik. Nah, kalau zaman dahulu padi itu kita panen setahun paling 2 kali. Karena ada apa? Rekayasa genetik, ada bibit unggul. Nah, sekarang 4 tahun kita sudah bisa panen padi. Ya, contohnya lagi seperti ayam potong. Nah, seperti itu. 3 bulan aja kita sudah mendapatkan apa? Daging ayam ya. Padahal kalau ayam kampung udah lama, setengah tahun baru kita bisa konsumsi dagingnya. Nah, terus dari kitab mengecut tadi, bencana yang dari Tuhan dapat dihindari, tapi yang kita buat sendiri tidak dapat dihindari. Contohnya apa? Nah, bencana dari manusia, contohnya kalau pola hidup kita, kebiasaan kita jelek, contohnya kita suka apa ya, misalnya kebiasaan buruk orang berjudi, contohnya ya. Kalau orang berjudi itu kan sulit sekali menghilangkannya, ya. Jadi untuk 8 atau 10 tahun kemudian, mungkin kalau kita ketemu orang itu ya tetap dengan pola habitnya seperti itu juga. Contoh yang kedua, orang yang kecanduan narkoba, sekali ketangkap direhabilitasi, oke sembuh. Kemudian beberapa tahun lagi ketemu lagi ya seperti itu lagi. Nah, itulah bencana dari manusia. Kita nggak bisa menghentikan itu. Contoh yang nyata, misalnya tsunami, bencana alam di Aceh beberapa tahun yang lalu. Dan waktu 2-3 tahun aja, Aceh sudah pulih kembali dengan baik. Nah, saat ini sudah oke-oke saja di sana. Nah, bencana dari alam itu bisa cepat pulih daripada bencana yang disebabkan manusia. Kemudian yang sekarang lagi ngetren ya, COVID. Nah, apakah COVID juga bencana dari Tuhan? Itu tidak. COVID itu adalah apa? Penyakit yang sudah ada sebelumnya, ya kan? Nah, yang buat siapa? Ya manusia sendiri. Karena apa? Tadi seperti rekayasa genetik tadi. Nah, ya kan seperti asalnya yang digunakan untuk senjata biologis itu. Nah, dari kesimpulan ini semua dapat kita
kita yakini Tuhan nggak pernah memberikan manusia umatnya tuh sesuatu yang buruk. Hanya manusia sendiri yang salah arah, salah jalan, sehingga menyebabkan semua ini. Nah, dari cerita ini semua dapat kita simpulkan apa? Mari kita sama-sama menjaga lingkungan. Kita harus lebih taat berdoa, kita harus lebih menyayangi lingkungan kita, di mana kita hidup. Ya, jadi nggak membersihkan rumah sendiri, rumah tetangga dikotori, enggak. Kita bersama-sama membersihkan lingkungan hidup kita, supaya kita nggak seperti ini lagi. Ya, sekian saya katakan hari ini. Bila ada pertanyaan-pertanyaan, bisa langsung dipertanyakan di sini. Oke, terima kasih. 谢谢老师. Buat yang Ya, teman-teman, mungkin ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan. nggak ada yang ditanyakan, Pak. Teman-teman, dijawab dong. Oke, kalau gitu saya kasih pertanyaan aja ya. Yang jadi masalah sekarang sampah, dari sampah aja ya. Gimana ya cara kita mengurangi sampah, mengelola sampah dengan baik? Mengelola sampah dengan baik. Kemudian gimana kalau dalam wabah COVID seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? 2 pertanyaan itu aja udah. Sampahnya langsung dibakar aja biar tidak menimbulkan penyakit. Ya, sampahnya langsung dibakar. Kalau lahannya luas, nggak apa-apa ya, kita bakar-bakar sampah ya. Tapi kan kalau kita lahannya tetangga pada dekat-dekat rumah kan nggak mungkin bagi kita bakar sampah. Enaknya diapain ya selain membakar? Kalau langsung saranin, lebih baik jangan dibakar ya. Nah, itu masuk kalau yang dibakar tadi sampah dalam bentuk apa ya, Juli? Mungkin semuanya ya, kalau kayak misalnya sampah rumah tangga gitu. Oke, boleh ya. Kalau mungkin kalau daun gitu boleh ya kita bakar. Tapi kalau untuk sampah-sampah rumah tangga rasanya harus lebih baik diapain? Dipilah-pilah aja. Ya. Yang dari plastik sendiri, yang sisa makanan sendiri. Jadi tetap dimasukkan di dalam tong sampah. Jangan sampai bertebaran di mana-mana. Selama ini yang kita lihat itu ya, kalau di sungai-sungai terkadang kalau kita jalan masih kelihatan pampers. Nah, itu ya, pampers bertebaran di sungai-sungai. Kemudian sampah-sampah plastik itu juga sering. Kemudian supaya nggak bertambah sampah banyak gimana ya kita enaknya ya. Harusnya kita kalau untuk menanggulangi sampah tuh banyak dari kita seharusnya. Kalau kita belanja seharusnya kalau ke supermarket harus bawa apa sendiri? Tas belanja sendiri. Ya, betul. Seharusnya kita harus bawa tas belanja sendiri. Ya, karena apa? Kita melakukan kebaikan untuk kita dan untuk orang lain. Sebab sampah-sampah plastik itu beribu-ribu tahun nggak mungkin bisa hancur. Nah, contohnya kalau sudah kalau kita lihat di TV ya, satu siaran TV itu ada dikatakan di situ Pulau Pramuka. Sebelumnya lautan di situ penuh dengan sampah plastik, kantong plastik. Akhirnya mereka bahu-membahu membersihkan laut itu sampai bersih. Nah, bayangin ya kalau sampah-sampah itu sampai ketelan oleh ikan-ikan di laut, nah kira-kira ikannya mati, dan kita juga nggak tahu ya, terkadang kita beli di pasar, nah kita makan ikan itu juga. Nah, akhirnya yang rugi siapa juga? Kita juga kan. Jadi karena perbuatan kita, manusia merusak lingkungan, ekosistem laut, ikan-ikan juga ikut mati. Nah, berdampaknya ke siapa? Ke kita juga manusia akhirnya. Kalau semua ikan-ikan mati semua, kira-kira kita makan apa? Nah, itu loh ya. Nah, makanya Tuhan kan menciptakan seperti itu. Jadi hubungan kita, DNT. Berhenti itu bumi ya. Jadi hubungan Tuhan, bumi, dan kita manusia harus saling melengkapi. Nah, jadi kita yang diberi Tuhan watak sejati,
ya, untuk bisa memikirkan mana yang baik, mana yang benar, kita harus menjaga lingkungan kita. Jadi bumi ini tempat hidup kita. Kalau nggak kita jaga, kita sendiri akan rugi. Keseimbangan ekosistem nggak terjaga. Ya, jadi banyak timbul bencana, ya, banyak timbul penyakit. Nah, semua itu ditimbulkan kita sendiri. Oke, Juli, terima kasih atas responnya ya. Iya, nggak usah. Sekarang singkat, Juli dari mau kenalan ya. Juli dari mana? Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Sekolah di mana, Iya. Juli? Oh, sudah selesai. Oh, udah selesai. Oke. Iya. Ini nunggu masuk kuliah? Kak, ini sudah cuma kerja aja bantu orang tua. Oh iya, nggak apa-apa, sama. Pokoknya berkarir bantu orang tua ya. Semangat ya, Iya. Juli ya. Iya, Oke. iya. Ya. Ada lagi yang lain? Yang tempo hari, Ci. Waktu kita ketemu di mana tuh? Di AW. Nah, kira-kira di situ masih inget, Ji? Apa yang disarankan Awi waktu itu, Vi? Cici? Untuk mengurangi sampah. Iya. Masih inget, Ji? Apa, Ji, waktu itu yang disarankan Awi itu? Kak, sudah apa sih? Cuma ingat dikit-dikit. Nah, ya, contohnya sebutkan, nggak apa-apa. Saya bantu. Saya Waktu itu, nggak boleh buang sampah sembarangan. Ya. Suka Jawa itu nggak boleh pakai sedotan. ya, nggak boleh pakai sedotan. Terus, no straw. Kemudian nggak boleh apa? Benar. Nggak boleh pakai sedotan yang dari plastik. Kemudian gelas plastik, dan satunya apa? Pembungkusnya biasanya kantong plastik. Ya, disarankan seperti itu, ya kan? Karena apa? Sudah penuh dengan sampah plastik bumi kita. Nah, kita mau buat project kan itu, Ji, waktu itu, Ji. Iya. Ya, ntar kalau sudah masuk sekolah minggunya, kita bisa buat projectnya sama-sama ya, Ji, ya. Iya. Halo, Juli masih di situ? Masih. Juli, kalau ada waktu, kalau udah mulai nanti PSBB sudah nggak jalan lagi, udah normal, semuanya dapat terkendali, rame-rame yuk kumpul dengan kita di Pakibio. Dulu sudah sering ke sana, cuma karena kendala kan jauh, gak ada yang antarkan. Oh gitu, daerah Sidoarjo. Iya, mumpung online gini langsung ikutan. Oh gitu, coba ya ntar yang saya tanyain teman-teman yang rumahnya daerah sana ya, mungkin bisa Iya. bareng-bareng sama-sama. Nanti boleh tinggalin alamat ya, tulis di sini ya. Iya. Alamat email juga dan nomor handphonenya ya. Oh iya. Cek Coba Christine kita tahu nanti. kok. Oh, Cik Christine. Oh, kenal sama Cik Christine? Iya, dulu Oh, kan iya. juga. Oh, gitu. Ya, ya. Mungkin kita Iya. usahain ya, benar ada Iya. teman-teman di daerah sana bisa sama-sama ya. Oh iya. Gimana di Sidoarjo situasinya sekarang, Juli? Tetap ramai aja, nggak sesepi Surabaya sih. Oh, gitu. Jadi tetap Iya. di rumah ya, kamu ya. Iya. Oke. Ada saran lagi, Juli? Mau nambahin mungkin? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Iya. Makasih ya, Juli ya, sudah ikut partisipasi di sini ya. Ya. Ya, oke. Juli, Vivi, sama Cici, terima kasih partisipasinya hari ini ya. Kemudian special thanks buat Lia ya, sudah bantu ya. Oke, minggu depan kita jumpa lagi di jam yang sama ya. Kita tutup dengan doa penutup ya. Oke, mari sama-sama kita berdoa ya. Kehadiran Tuhan yang Maha Besar di tempat yang tinggi, dengan bimbingan Abu Agung Kongsil dipermuliakanlah. Berilah kami senantiasa kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran
karena kami telah melaksanakan bincang rohani seperti ini. Semoga apa yang kami pelajari, kami dapatkan hari ini, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, Den. Semoga minggu depan kami berjumpa dengan saudara-saudara kami dalam kesempatan yang lebih baik. Kami yakin hanya Dialah senantiasa pembimbing, penilik, dan penyerta atas hidup kami. Teguhkanlah iman kami, yakin Dian senantiasa membimbing dalam kehidupan kami ini. Wang I Sangti Wedien Yute. Sancai. Sancai. Oke, makasih ya. See you next week.